Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat. Ya. Baiklah. Bapak Kepala Sekolah SMP 54 saya hormati Bapak Ibu Guru. Kali ini kita saksikan pelaksanaan praktik kerja sekaligus perilaku kerja kepala sekolah. Saat ini saya berada di salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu SMP Negeri 54 Konawe Selatan. Saya sendiri sebagai tim kerja dari pengawas saat ini merekam kegiatan praktik kerja kepala sekolah, di mana Pak GS nanti akan melakukan presentasi sekaligus membina komunitas belajarnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami tampilkan performa Kepala Sekolah SMP Negeri 54 Konawe Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Satuan Pendidikan SMP Negeri 54 Konawe Selatan beserta teman-teman guru SMP Negeri 54 Konawe Selatan. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini semua kita hadir masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Untuk dalam hari ini saya selaku pimpinan akan memaparkan satu kegiatan, yaitu tentang pengembangan komunitas belajar, yang mana komunitas belajar ini kita jadikan sebagai ajang untuk peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kemampuan siswa melalui komunitas belajar. Adanya kurikulum Merdeka ini, kita semua sekolah diwajibkan untuk membentuk sebuah komunitas belajar yang ada dalam lingkungan sekolah itu sendiri, yang mana melalui komunitas belajar ini diharapkan semua guru saling berkolaborasi antara satu yang lain melalui komunitas belajar untuk memecahkan persoalan-persoalan pembelajaran yang dihadapi di dalam praktek pembelajaran itu sendiri. Baiklah, untuk komunitas belajar ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan saya harap untuk semua teman-teman guru kita berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini, karena begitu pentingnya kegiatan komunitas belajar untuk kita gerakan di dalam satuan pendidikan, yang tentunya arahnya adalah untuk meningkatkan kemampuan belajar untuk mengatasi proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang sebagaimana kita biasa jalani, bahwa sebelum kegiatan itu ada kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan. Gunanya adalah bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan efektif dan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan kita ketika kita seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, begitu juga harus kita buat kesepakatan kelas dulu. Dan kesepakatan itulah yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran nantinya. Begitu juga dengan kegiatan kita Komdel hari ini. Yang pertama itu adalah hadir tepat pada waktunya. Ya. Kita di Konawe Selatan, khususnya SMP 54, kita sudah punya program kegiatan komunitas belajar yang sudah kita susun bersama, dan sudah disepakati bahwa kegiatan Komdel ini kita laksanakan setiap bulan, itu 2 kali dalam 1 bulan. Dan sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati, pelaksanaannya itu setiap minggu ketiga dan minggu keempat. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita harapkan supaya semua teman-teman guru berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan Komdel yang kita lakukan ini. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Melalui komunitas belajar ini kita saling berkolaborasi antara satu dengan lain. Semua guru mempunyai pendapat yang berbeda-beda, tetapi itu harus saling menghormati antara perbedaan yang tersebut. Kemudian penggunaan telepon, penggunaan telepon ini pada saat kegiatan berlangsung supaya
disilentkan supaya tidak mengganggu proses kegiatan kita. Inilah kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Konsep komunitas belajar dalam kurikulum Merdeka. Sekelompok guru, tenaga kependidikan, dan pendidik yang memiliki semangat kepedulian yang sama terhadap transformasi. Transformasi di sini adalah sebuah perubahan pembelajaran yang diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka. Ada 5 tujuan utama untuk membangun komunitas belajar. Yang pertama, mengedukasi anggota komunitas belajar dengan mengumpulkan dan berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik. Jadi melalui kegiatan komunitas belajar ini kita mengumpulkan informasi antara masing-masing guru bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan apa kendala yang dihadapi. Tentunya dengan ada kendala ini kita memecahkan masalah yang ada dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antar anggota komunitas. Jadi masing-masing antara semua guru tentunya mempunyai pengalaman masing-masing di dalam kelas, di dalam menghadapi siswa. Dan semua guru mungkin ada yang mempunyai permasalahan dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi ini, maka diharapkan melalui komunitas belajar inilah antara satu guru dengan guru yang lain saling berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Karena melalui kegiatan kurikulum Merdeka ini sekali lagi di dalam proses pembelajaran itu kita mengakomodir adalah kebutuhan siswa. Kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Model belajar siswa yang kita gunakan adalah model apa yang diinginkan oleh siswa. Mungkin ada guru satu siswa si A misalnya dalam proses pembelajaran tidak maksimal untuk mengikuti pelajaran tersebut. Tetapi guru lain dia maksimal menghadapi pembelajaran yang dia tampilkan. Nah, melalui komunitas belajar inilah kita saling berkomunikasi bahwa permasalahan yang terjadi dalam kelas ini bisa kita pecahkan dengan menggali berbagai informasi antara satu guru dengan guru yang lainnya. Kemudian yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Di dalam dunia pendidikan ada kita kenal belajar sampai akhir hayat. Ya. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Menuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Berarti filosofi inilah yang kita pakai sebagai seorang guru. Kita akan terus belajar dan belajar. Kemudian yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Kemudian yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehingga berdampak peningkatan hasil belajar murid. Artinya apa? Yang poin kelima ini bahwa melalui komunitas belajar apa yang kita dapatkan itulah yang kita praktekkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Informasi-informasi yang kita dapatkan antara satu guru dengan guru yang lain untuk memecahkan permasalahan pembelajaran inilah yang kita gunakan di dalam kelas yang tentunya adalah untuk meningkatkan hasil belajar murid. Manfaat ini, kita manfaat pengembangan komunitas belajar. Yang pertama,
pertukaran pengalaman praktek baik. Jadi melalui kegiatan Kombel ini, satu guru dengan guru yang lain untuk saling bertukar pengalaman di dalam hal proses pembelajaran. Yang kedua tentunya adalah peningkatan profesionalisme. Peningkatan profesionalisme seorang guru ini wajib kita laksanakan karena terkait juga dengan kinerja kita. Ya. Kemudian ketiga, pengembangan keterampilan. Keempat, motivasi dan dukungan. Dan kelima adalah kolaborasi. Kemudian keempat, berikut tentang motivasi dan dukungan. Ini. Komunitas belajar guru menciptakan lingkungan yang mendukung di mana para guru dapat saling memotivasi. Ya, ini intinya. Antara guru saling memotivasi dan memberikan dukungan satu sama lain. Mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengajar dan berbagai solusi yang efektif. Jadi intinya sekali lagi bahwa di dalam Kombel intinya itu adalah saling bertukar pengalaman, saling memotivasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada 3 jenis komunitas belajar. Ya. Komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar. Kalau komunitas belajar dalam sekolah seperti kita sekarang ini, ya, dan itu sesuai dengan petunjuk dari kementerian, setiap sekolah itu wajib membentuk komunitas belajar yang ada di dalam lingkungan sekolah. Apalagi kita ini sebagai sekolah penggerak, itu memang betul-betul wajib kita laksanakan, wajib kita bentuk, wajib kita laksanakan kegiatan Kombel ini. Dan kegiatan Kombel kita di sekolah sebagai sekolah penggerak ini memang kita pantau. Dan alhamdulillah kita sebagai sekolah penggerak di SMP 54 tentang komunitas belajar ini kita sudah mempunyai juknis, ya, apa yang kita lakukan di dalam Kombel. Kemudian komunitas belajar antar sekolah. Kemudian komunitas belajar daring. Anggota komunitas belajar yang di sekolah itu merupakan adalah pertama guru, kepala sekolah dalam satuan sekolah yang sama. Kemudian penggerak komunitas di sekolah ada namanya kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah, pengawas satuan pendidikan, dan guru yang disepakati oleh anggota dalam satu sekolah. Kebetulan kita di sekolah ini kita sudah sepakat penggerak itu adalah 2 orang sebagai dari guru, yaitu dalam hal ini adalah Pak JJ dengan Pak Hendrik sebagai penggerak komunitas belajar. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi sebelum kita lanjut, ya. Bagaimana? Ya. Bertanya ya Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin tadi atau saya kurang jelas mengenai Kombel antar sekolah Pak. Kalau seperti saya sebagai guru agama itu kan komunitas MGMP kami itu kan aktif. Apa itu juga bisa disebut sebagai komunitas belajar antar sekolah atau komunitas Kombel MGMP saja? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Komunitas antar sekolah atau MGMP ini sama saja, ya, musyawarah guru mata pelajaran.
yang dimana di dalam satu ruang komunitas belajar itu mempunyai jurusan yang sama. Kegiatan MGMP ini kan anggotanya adalah dari berbagai sekolah. Malah kalau tingkat kabupaten kan semua dalam satu kabupaten anggotanya itu adalah dalam satu lingkup kabupaten. Sehingga kegiatan MGMP pendidikan agama itu juga merupakan komunitas antar sekolah, hanya di bawah naungan MGMP. Karena MGMP ini adalah secara resmi merupakan naungan dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi sekali lagi, komunitas belajar antar sekolah itu juga termasuk kegiatan komunitas MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Saya kira ini hanya yang perlu saya sampaikan ya terkait pertanyaan itu. Ada yang lain? Kita lanjut ya. Kemudian yang berikut ada tiga ide besar di dalam Kombel, dalam komunitas belajar. Yang pertama itu adalah fokus pada pembelajaran. Jadi kegiatan Kombel kita ini yang paling ide besar yang harus kita bahas dalam Kombel itu adalah fokus pada pembelajaran. Karena intinya di dalam pembentukan Kombel untuk mengatasi proses pembelajaran yang dihadapi di dalam kelas. Itu fokus utama. Yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang namanya Kombel ya, atau organisasi apapun yang keanggotanya lebih dari satu ya, komunitas, itu kolaborasi antara satu dengan lain itu wajib. Kalau tidak ada kolaborasi berarti bukan suatu organisasi, suatu kelompok, tetapi itu mandiri. Makanya dalam Kombel kolaborasi itu suatu hal yang wajib kita lakukan. Dan tanggung jawab kolektif. Artinya kolektif bagaimana? Apa yang kita bahas, apa yang kita putuskan, apa yang kita sudah musyawarahkan itu menjadi tanggung jawab secara keseluruhan. Bukan tanggung jawab pribadi. Apa yang kita sudah putuskan dalam kegiatan Kombel untuk mengatasi semua permasalahan itu adalah merupakan keputusan bersama. Ya, keputusan bersama. Jadi tanggung jawab kolektif, bukan tanggung jawab individu. Hasilnya ya, hasil. Kemudian yang berikut, berorientasi pada hasil. Dalam hal ini adalah hasil pembelajaran murid. Jadi setiap Kombel yang diharapkan itu adalah ada hasil yang kita dapatkan. Setiap kita melaksanakan Kombel ada permasalahan yang kita angkat dan ada hasil yang kita capai. Tentunya hasilnya di sini terkait tentang proses pembelajaran itu sendiri. Lanjut. Ya. Jadi ini siklus. Ya. Siklus belajar dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah ada refleksi awal. Refleksi awal di sini artinya kita harus ada acuan. Refleksi diri, refleksi sekolah. Kemudian setelah kita melaksanakan refleksi, maka kita membuat sebuah perencanaan. Perencanaan ini tersusun atas refleksi yang sudah kita buat. Kita buat secara
bersama-sama. Setelah membuat perencanaan, ada implementasi. Implementasi di sini adalah menyangkut pelaksanaan. Apa yang kita rencanakan, kita implementasikan di dalam kerja kita. Setelah kita laksanakan implementasi atau pelaksanaan, maka yang terakhir adalah ada evaluasi. Evaluasi tentang apa yang sudah kita lakukan, evaluasi tentang apa yang sudah kita putuskan bersama dan kita laksanakan. Itulah evaluasi. Di dalam Kombel ini harus kita paham 4 pilar yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah visi bersama. Setiap Kombel itu harus kita mempunyai visi. Mengapa kita ada? Ini visinya ya. Kombel ini visinya di contohnya. Mengapa kita ada? Kemudian misi bersama. Kita berharap menjadi apa? Jadi setelah kita ada, kita berharap menjadi apa kira-kira setelah kita ada? Ini visi dan misi. Kemudian nilai bersama. Komitmen apa yang kita buat. Dan terakhir adalah tujuan bersama. Apa yang ingin kita capai. Dalam Kombel itu tidak ada individualisme. Semua saling kolaborasi antara satu dengan yang lain. Visinya secara bersama, keseluruhan, misinya seperti itu. Yang paling intinya adalah kita mempunyai tujuan yang sama. Bahwa di dalam sekolah ada 2 visi. Yang pertama visi sekolah, yang kedua visi misi. Yang pertama visi misi sekolah. Yang kedua ada visi misi Kombel. Jadi ini kita sudah disampaikan oleh pihak BGP bahwa di dalam Kombel itu juga kita harus membuat visi misi. Yang tadinya di dalam Kombel itu kita diperintahkan oleh pihak dinas hanya membuat saja struktur kepengurusan Kombel itu sendiri, tetapi ternyata acuan terakhir yang kita terima dari BGP itu bahwa setiap sekolah membentuk Kombel juga harus ada visi-misinya, dan itu dicantumkan di dalam sekolah kita. Dan alhamdulillah kita di SMP 54 itu kita sudah menyusun dan sudah merancang visi-misi sekolah dan visi-misi komunitas belajar SMP Negeri 54 Konawe Selatan. Saya kira cukup sekian ya. Sekali lagi mudah-mudahan melalui kegiatan Kombel ini kita semua saling berkolaborasi antara satu yang lain, yang tujuan intinya adalah untuk bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kemampuan belajar siswa, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di kelas melalui kegiatan Kombel ini. Antara satu guru dengan guru yang lain saling berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa dulu untuk kepala sekolah SMP Negeri 54 luar biasa ya. Jadi kepala sekolah sudah menyampaikan atau mempresentasikan tentang pembinaan efektivitas komunitas belajarnya. Jadi sahabat pendidikan yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri bahwa kualitas, kompetensi, praktik dan perilaku para pembina di sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru-guru, merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan peningkatan kualitas satuan pendidikan itu sendiri. Dan yang utama adalah meningkatnya proses dan hasil belajar peserta didik kita sebagai tujuan akhir yang sama-sama kita capai.
komunitas belajar salah satu solusi ya untuk meraih apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan sekolah. Tadi disampaikan juga ada indikator misi baik di sekolah maupun di Kombel kelas belajar, ada indikator. Indikator itulah sebagai penanda bahwa kita akan mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.